Terus pelayanannya ini yang baik tuh gimana sih? Apa sih itu konsep pelayanan? Apakah pelayanan itu harus di gereja kah? Ataukah harus kayak Koko gini jadi pendeta, jadi evangelis gitu, jadi penginjil gitu? Apakah itu sebuah pelayanan atau gimana itu? Apa itu pelayanan gitu? Nah, pelayanan itu kan, makanya tadi kalau kita tarik di awal tadi kan, di mana saya itu menjadi orang Kristen yang awalnya nggak ngerti gitu. Mungkin Bro Kevin juga ngalamin. Yang awalnya mungkin kita berpikir ya pelayanan ya di gereja, di belakang mimbar kan, jadi WL, jadi singer, Singer, musik, atau pelayanan apa, mungkin diakonia, Kor, diakonia, usher, ya. baca Mazmur, ya. Tapi makin kita tadi yang di fase berpikirnya itu makin tinggi, yang tadi apalagi yang di integratif analytical tadi, Iya, yang paling terakhir itu ya. yang ketiga, Oh, yang ketiga. di situ sudah mulai melihat area-area lain di dalam hidupnya yang misalnya nih ya, saya pelayanan begitu baik di gereja, di rumah nggak ngurus rumah tangga misalnya, saya makan, piring nggak dicuci, tapi di gereja saya cuci piring misalnya gitu kan. Nah itu kan sebuah hal yang akhirnya kita sadar, oh iya ya, saya tuh nggak cuma pelayanan di gereja loh, di rumah juga bisa, di tempat kerja saya juga bisa loh. Itu kan mulai sadar di situ. Jadi pelayanan itu bukan lagi konsepnya pelayanan di rumah Tuhan. Kan pelayanan Tuhan makanya di Kolose 3 itu kan dibilang, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kamu melakukan apapun untuk Tuhan, ya itu kamu sedang melayani Tuhan gitu. Oke, berarti pelayanan yang benar itu adalah menghidupi diri kita itu untuk Tuhan gitu ya kayak. Iya, nah makanya tadi tuh makanya perlu pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini begitu banyak sekali hal-hal yang semua itu baik sebenarnya kalau kita lihat. Tapi apakah memang Tuhan suruh atau enggak? Makanya ada sebuah quote di beberapa tahun lalu yang sering saya dengar itu, bedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Kita harus memilah mana yang harus dilakuin, mana yang enggak. Nah, terus baiknya gimana tuh? Kan ada tuh banyak banget mungkin di gereja gitu kan atau di luaran sana lah. Kita tuh ambil semua jenis pelayanan gitu kan. Misalkan kayak jadi sekolah minggu, jadi singer iya, terus juga penginjilan ke masyarakat mungkin atau gimana, pokoknya diambil semua sampai akhirnya hektik sendiri dan akhirnya energinya tuh terkuras gitu. Tapi dalilnya itu ya itu pelayanan itu harus gitu. Sebenarnya itu ada satu kisah yang ada yang terus dalam Alkitab. Kisah itu mungkin pernah dengar gak yang tentang Marta dan Maria? Marta. Di mana Marta itu dia malah sibuk. Memang konteksnya Tuhan datang kan. Tapi di situ kisahnya itu kan Tuhan datang lalu menumpang di rumah Marta dan Maria. Berarti itu sebuah yang mendadak, bukan memang sengaja datang. Nah, memang konteks waktu itu kan orang Yahudi ya punya kebiasaan ketika ada orang menumpang harus dilayani. Nah, ya, tapi sampai sekarang sampai sekarang yang kan di Indonesia juga. Tapi di konsep gitu. waktu itu tuh memang biasa begitu kan. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika Marta melakukan sesuatu ini, dia itu akhirnya kewalahan dan dia malah bilang kan, "Guru, marahin Maria dong." Gitu. Aku nih kewalahan nih, sedangkan Maria nggak bantuin aku, bilangin dong suruh bantuin aku gitu. Lalu Tuhan bilang apa? Marta. Kamu menyusahkan diri dengan banyak hal gitu kan. Maria loh punya tempat yang terbaik. Nah, maksudnya apa? Yang penggambaran itu adalah kita seringkali kayak Marta. Nggak ngerti, kita resa, ini nyenengin Tuhan. Tapi Maria tuh tahu bahwa dengerin Tuhan dulu nih. Waktu dia datang numpang, wah ini berarti ada sesuatu yang saya harus lakukan. Tapi sebelumnya saya mau denger dulu nih gitu. Nah, jadi makanya tadi kenapa waktu kita percaya menuntut pengenalan akan Tuhan, lalu kita mulai bisa bedain mana yang kira-kira yang Tuhan suruh, gitu. Mana yang menyenangkan Tuhan. Karena banyak hal sekarang itu bisa banyak ya beda-beda tipis gitu ya. Kelihatannya menyenangkan Tuhan, tapi mungkin Tuhan nggak suruh. Orang akhirnya capek sendiri. Ya kayak tadi cerita, wah semua diambil, burnout. Kita harus tahu bahwa kita tuh manusia terbatas. Punya energi terbatas, waktu yang terbatas, cuma 24 jam. Gak mungkin kita mengerjakan banyak hal. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh melebihi kekuatan kita, dibilangkan. Nah, makanya tadi pengenalan kita sama Tuhan itu akan membuat kita tuh paham gitu. Panggilan hidup kita tuh apa. Nah, makanya balik lagi, kayak tadi bilang kan, apakah harus jadi hamba Tuhan? Enggak buat saya. Nah, seringkali seakan-akan itu melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan itu adalah pelayanan tertinggi. Ya kan omongannya kan gini kok biasanya yang aku sering dengar tuh. Ayo berikanlah waktumu untuk Tuhan. Ayo jadi full timer. Ayo berikan seluruhnya hidupmu untuk Tuhan. Nah, sebenarnya itu nggak salah. Itu nggak salah. Cuma kan kita tuh semua punya banyak panggilan sebenarnya. Panggilan hidup.
Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, macam-macam lah ya, sesuai profesi masing-masing. Iya. Nah, ketika seseorang itu sudah melayani dengan baik, misalnya dia jadi dokter, dia benar-benar memberikan yang terbaik, bahkan dia kasih gratis gitu ya, kayak waktu itu ada dokter yang bikin Ya kapal terapung ya, itu bikin kan. kayak gitu. Terus tiba-tiba misalnya serahkan dirimu jadi hamba Tuhan. Emang apa yang dia lakukan tidak lebih baik? Malah enggak kalau saya bilang. Kayak tadi contoh, misalnya dokter itu bikin pelayanan di masyarakat luar biasa jadi berkat. Terus dia jadi hamba Tuhan. Pelayanan jadi berhenti dong. Padahal menurut saya apa yang dia lakukan juga itu adalah melayani Tuhan di dalam bidang dia. Nah, makanya itu yang harus hati-hati. Kalau ajakan untuk full timer, untuk menjadi hamba Tuhan itu bagi orang yang terpanggil. Tapi kalau enggak, ya jangan semua orang disuruh jadi hamba Tuhan. Nanti siapa yang jadi dokter? Nah itu beda ini gimana? Siapa yang jadi tuh, perawat? Panggilan itu tuh kan soalnya kalau misalkan saya yang kita nggak bisa pungkiri lah ya. Misalkan gini, ketika aku bergaul dengan perokok, ada kemungkinan ini nggak semua ya, nggak ada kemungkinan aku juga ngerokok, ya kan? Mungkin buat ngehargain mereka atau ya udah sekedar ngerokok. Aku gaul sama hamba Tuhan, misalkan gaul sama pendeta-pendeta atau mungkin pastor-pastor, romo-romo gitu. Lama-lama kan juga terpanggil juga nih, kepengen juga nih, ya udah ngikut atau gimana. Atau mungkin karena mungkin dari kecil suka datang ke seminari atau sering datang ke universitas-universitas tertentu. Wah, gila ya keren banget ya di sini ya. Gue pengen kuliah di sini. Gue pengen gini-gini. Nah, gimana? Apa sih yang kayak, oh bener nih ini dari Tuhan nih, gitu. Atau ini cuman karena faktor eksternal kah? Atau emang karena nonton YouTube terus kah? Atau gimana? Nah, itu cukup. Gimana tuh? Sebenarnya balik lagi ke tadi kan, konsep pengenalan kita sama Tuhan itu akan memberikan kita apa ya, semacam hikmat ya untuk melihat panggilan hidup kita gitu. Jadi panggilan hidup setiap orang itu yang tahu siapa ya dirinya dengan bagaimana dia sama Tuhan kan. Nah, masalah tadi kan pergaulan tadi ya. Itu yang harus kita cermati ya. Maksud gini, kita bergaul dengan hamba Tuhan akan jadi hamba Tuhan. Mungkin bisa. Maksud aku tuh misalkan bisa aja kayak ketika kita sering ke gereja gitu kan lama-lama kan udahlah kamu ayo jadi kuliah aja udah jadi pendeta aja jadi pendeta. Lama-lama kan iya juga ya. Ada yang seperti itu kan. Nah, kalau itu beda. Gimana tuh cara membedakannya supaya kita tuh nggak seperti itu gitu. Nah, kayak tadi kalau yang bergaul itu berarti mungkin dia punya kesukaan yang sama dan mungkin memang dia terpanggil jadi hamba Tuhan. Tapi kalau misalnya dia ke gereja terus lalu ada orang yang tanda kutip kayak maksa gitu ya, ngajakinnya udah kayak ayolah jadi hamba Tuhan. Itu yang harus dicermati gitu loh. Nah, makanya tadi yang kalau ingat di awal tadi kan saya bilang, konsep dia mengenalkan Tuhannya itu jangan-jangan refleksi jiwanya. Orang yang gak enakan misalnya. Dia merasa kalau Tuhan suruh ya harus lakukan. Padahal itu mungkin refleksi jiwanya gak enakan. Sampai akhirnya ketika ada orang bilang, udahlah kamu jadi hamba Tuhan aja. Dan dia merasa kayak, ya itu baiklah. Dan saya gak enak nolak misalnya. Bisa jadi hamba Tuhan. Tapi yang menunjukkan apakah itu panggilan atau enggak nanti di dalam prosesnya. Ketika kita nggak mengalami pengenalan yang benar sama Tuhan, itu makanya banyak orang kenapa ada yang sampai nggak karu-karuan gitu loh. Bukan nggak karu-karuan berubah jahat ya, tapi dia nggak lebih struggling untuk menjalani kehidupan yang tidak seharusnya dia jalani. Karena kalau orang pelayanan itu ya. Karena kalau orang yang mengenal Tuhannya, dia kan tahu kok bahwa iya sih saya suka, misalnya kayak tadi kan, saya suka kok ketemu dengan hamba Tuhan. Tapi ya dalam rangka ya karena saya pengen belajar. Tapi saya tahu nih panggilan saya dari Tuhan tuh apa. Entah jadi teknisi lah, entah jadi apa. Tapi dia tetap suka belajar. Itu beda. Nah, tapi orang kalau yang konsep pengenalan sama Tuhannya masih belum jelas, nah ini yang kasihan. Nah, makanya ini harus, tadi kan ngomongin tentang cara berpikir, ngomongin tentang pengenalan. Ini nggak bisa dipatok dari usia. Orang dewasa berarti kenal Tuhan toh. Berarti cara berpikirnya bisa aplikatif, belum tentu. Kita harus pilah-pilah tuh gitu. Dan makanya kalau tadi misalnya ada orang yang kayak begitu, harusnya orang ini diajak ngomong, apakah bener dia mau jadi hamba Tuhan? Misalnya kayak tadi kan, apa bener gitu. Memang orangnya pernah dia tanya nggak? Maksudnya ditanya gimana? Beneran mau jadi hamba kamu Tuhan? beneran pengen jadi hamba Tuhan gitu? Ya pasti jawabannya iya. Nah, pernah tanya, gitu. kamu yakin panggilanmu sebagai hamba Tuhan? Ya, iya, misalkan jawabnya iya. Nah, kadang tuh kayak gitu tuh yang bikin si orang ini nih, kadang mungkin sampai berpikir tuh ekstrimnya tuh gini loh, kok. Kayak, ya udahlah, semuanya juga udah diatur sama Tuhan. Ya, semua diatur sama Tuhan, tetapi harusnya dia kan bisa melihat dari selama dia menjalani kehidupannya kan. Apakah dia selama ini memang mempersiapkan diri atau dipersiapkan mau jadi hamba Tuhan? Paling gampang misalnya gini nih, ada orang kuliah umum. Nggak masalah dia jadi hamba Tuhan gitu. Tetapi yang harus
harus dipertanyakan, ya kenapa sebelumnya kamu kuliah di umum itu gitu. Mungkin karena emang kondisi ekonomi kok. Dan keterimanya di situ yang beasiswa misalkan. Padahal saya tuh ada kerinduan. Saya kepengen masuk seminari atau masuk sekolah teologi gitu. Tapi saya nggak ada kemampuannya kok. Akhirnya saya masuknya situ karena beasiswa kok gitu. Nah makanya itu harusnya dipertajam ya, maksudnya jangan sampai yang terjadi adalah bias gitu loh. Tapi kalau memang seandainya, kan tadi kalau misalnya orang itu kan bilang kan Tuhan yang mengatur. Harusnya dengan pemahaman pengenalan sama Tuhan yang benar, bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang mengatur, harusnya dia nggak perlu takut kan. Ini cerita saya ya, 2012 itu meresponi panggilan menjadi hamba Tuhan itu bukan karena saya itu sosokan gitu di dalam kerinduan saya cuma doa. Nah salah satunya gini, karena saya waktu itu merasa tidak punya banyak uang untuk di seminari. Salah satunya tuh, ini kesannya kayak nantang Tuhan sih. Saya cuma bilang, Tuhan saya tuh memang pengen kerja, tapi saya nggak tahu nih kenapa kok pengen meresponi ke seminari. Saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan yang berkehendak dan mengizinkan, Tuhan yang mengutus hambamu untuk hubungin saya, dimanapun itu saya akan terima. Terus akhirnya beneran ada telepon, tapi nggak langsung hari itu juga. 2-3 hari kemudian tiba-tiba ditelepon. Nah waktu itu saya kenapa kok bisa nunggu? Karena waktu itu masa liburan 2012 itu Lebaran tuh sekitar bulan Juli atau Agustus saya lupa. Jadi bulan Mei itu saya udah pulang ke Probolinggo. Jadi saya kayak libur lah, libur 1 bulan gitu. Jadi dalam masa libur saya itu saya berdoa itu, kalau memang Tuhan nggak berkehendak saya akan balik ke Jakarta untuk kerja. Dan di dalam masa penantian saya mau balik itu saya ditelepon oleh hambanya bilang, saya kok tergerak mau telepon kamu ya, kamu mau nggak? Saya bilang mau. Udah mau baru mikir bayarnya pakai apa. Saya punya uang berapa sekian gitu ya. Sharing lah, loh saya ini nggak ada uang gimana ya. Dan waktu itu bener-bener nekat. Bukan saya nggak mau bayar ya. Bener-bener nekat dan saya sampai sana dia diwawancara. Lalu saya ngomong dengan terus terang. Sebenarnya saya tuh nggak punya uang nih untuk bayar sampai full. Gimana ya? Terus malah ditanya balik sama satu hamba Tuhan yang ngetes saya. Terus gimana nanti bayarnya? Ya saya nggak tahu ya. Cuma saya percaya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan tolong cukupkan. Itu saya ada tunggakan 1 semester. Terus semester keduanya dapat beasiswa. Nah tapi ketika saya punya uang, saya cicil yang 1 semester itu. Ya jadi makanya sebenarnya kalau kita benar-benar mengalami panggilan Tuhan harusnya ya udah bukan kita nekat ya, tapi dengan iman percayanya harusnya ya lakuin lah. Malah jangan nyimpang dulu. Kalau malah nyimpang ya malah jangan-jangan memang bukan panggilan Tuhan. Ini bukan berarti nyimpang itu kalau kuliah lain berarti nyimpang, bukan ya. Maksudnya kalau memang kamu ke seminari ya udah jalanin aja gitu. Kalau memang panggilan Tuhan pasti Tuhan tolong. Kalau enggak ya sekalipun semulus apapun jalan ya pasti akan mental kok. Nah panggilan itu bisa berubah nggak kok? Panggilan itu nggak bisa berubah, tapi kita bisa salah meresponi. Jadi kalau misalnya emang udah panggilannya sebagai di sekuler ya pasti ke sekuler gitu ya. Tapi dalam arti ya, seringkali ini yang membedakan sekuler sakral kan. Sekuler itu bukan berarti tidak sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan gitu. Karena dunia ini sebenarnya dunia yang Tuhan ciptakan, mau sekuler dan sakral harusnya itu ada bersamaan gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin, karena sakral itu kan ngomongin soal pelayanan di gereja kan. Ya udah ngomongin pelayanan di luar ruang ibadah. Ya harusnya itu menjadi sebuah panggilan kamu melayani Tuhan, menyatakan kerajaan surga dimanapun kamu berada. Oke deh kalau gitu pembicaraan ini udah lama banget ya, kita udah panjang lebar, kita bahas tentang apa iman kepercayaan, terus juga gimana cara meresponi sampai ke pelayanan ya. Mungkin udah cukup dulu ya kok ya. Oke, nanti kita tutup dulu, nanti kita bakal lanjut ke episode selanjutnya. Oke, bye. Dadah.